Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini kita akan sedikit membahas terkait dengan perkalian vektor. Materi ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah Aljabar 2 di Prodi Teknik Mesin S1 ITNY. Kita langsung saja. Perkenalkan dulu bahwa saya adalah Insinyur Yohanes Agus Jayatun, pengampu mata kuliah Aljabar 2 di Prodi Teknik Mesin S1, Fakultas Teknik dan Perencanaan, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta. Baik, langsung kita mulai saja. Sebelum kita belajar tentang perkalian vektor, maka kita harus paham bagaimana cara menggambar koordinat kartesian dalam ruang 3 dimensi. Supaya tidak keliru arah positif negatifnya antara yang horizontal, vertikal, maupun yang tegak lurus pada bidang. Jadi unit vektor I, vektor J, dan vektor K ini harus tidak boleh keliru. Kita mulai dari yang sederhana. Kalau misalnya yang garis horizontal ini kita pakai untuk sumbu X, yang kemudian kita namai XI, vektor I, di mana tengah ini ada titik O, sebelah kanannya adalah X positif I, dan sebelah kiri adalah X negatif I. Dan kemudian pada titik O kita tarik garis tegak lurus yang digunakan untuk sumbu Y, maka bagaimana kita menentukan yang positif dari sumbu Y I ini? Apakah yang ke bawah atau yang ke atas? Langkah pertama, kita membuat sebuah gerakan melingkar yang berlawanan dengan arah jarum jam. Saudara perhatikan ini, tetapi dimulai dari sumbu X positif. Gerakan melingkar berlawanan arah, counterclockwise. Nah, ini adalah putaran positif dalam matematika. Ketika kita bergerak berputar ke kiri dan kemudian memotong sumbu vertikal ke atas. Nah, sumbu vertikal ke atas ini, ketika ini sudah 90 derajat, maka yang vertikal ke atas ini digunakan untuk tempat Y plus J. Sehingga dengan demikian, maka otomatis yang arah ke bawah adalah minus J. Nah, sebenarnya dalam hal ini kita bisa meniru juga tentang skrup ya. Tapi ini untuk menentukan sumbu setnya yang kemana. Kalau kita perhatikan skrup ini, kalau kita putar ke kanan berarti searah jarum jam, counter atau clockwise, itu disebut putaran negatif. Maka skrup ini akan bergerak maju. Gerakan maju ini atau gerakan maju daripada skrup ini sesuai dengan putarannya. Kalau kita putar ke kiri atau counterclockwise, tentu skrupnya akan mundur. Nah, demikian pula pada bidang ini, bidang XE, kalau kita berjalan memutar ke kiri, berlawanan arah jarum jam, maka akan ada gerakan mundur dari skrup. Gerakan mundur ya. Ada gerakan mundur dari skrup. Nah, gerakan mundur ini, karena tadi kita putar kiri, maka skrupnya mundur. Gerakan mundur yang tegak lurus bidang ini sebagai sumbu Z positif K. Sehingga dengan demikian, yang arah sebaliknya adalah
untuk yang Z negatif K. Jadi hati-hati di dalam menentukan sumbu Z-nya kalau kita memakai bidang XY seperti ini. Jadi ingat putaran daripada skrup. Kalau diputar ke kanan maju, putar ke kiri dia akan mundur. Kebetulan yang ini kalau X plusnya di sini, kita menuju Y plus itu muter ke kiri. Maka arah skrupnya akan mundur. Nah, arah skrup mundur itulah yang kita pakai sebagai sumbu Z plus. Selanjutnya, kalau misalnya sumbu horizontal itu kita pakai sebagai sumbu Y, yang sisi kanan adalah positif, sisi kirinya negatif. Dan yang tegak lurus bidang itu kita pakai sumbu X. Nah, pertanyaannya, ini X yang positif yang mana? Kita juga memakai gerakan mutar tadi. Jadi, jadi seakan-akan kita memakai gerakan mutar. Ya. Dari sumbu X ke sumbu Y. Awal dari gerakan putar itu adalah dipakai sebagai sumbu X plus. Kemudian gerakan putar ini, kita lihat gerakan putar arah ini. Kalau kita bergerak begini, maka tentu arah sekrupnya itu ke bawah. Karena dia mutar kiri gitu ya. Arah sekrupnya mesti ke bawah. Maka yang ke bawah itu kita pakai sebagai sumbus. Mohon maaf, saya keliru. Kalau kita ini putar ini berarti putar kanan. Putar dari X ke Y, ini putar kanan. Maka arah sekrupnya ke atas. Saya keliru tadi ya. Arah sekrupnya ke atas. Sehingga yang ke atas kita gunakan sebagai Z plus K. Sementara yang ke bawah Z min K. Jadi perhatikan arah putaran. Ini dari sumbu X plus ke sumbu Y plus. Ini mutarnya nah, ke kanan itu ya. Berarti Z-nya ke sana. Ke atas. Lagi. Misalnya yang horizontal tetap kita pakai sumbu Y, sebelah kanan Y plus, sebelah kiri Y min. Gitu ya. Dan kemudian yang tegak lurus bidang ini kita pakai sebagai sumbu X, tetapi X plusnya itu kita tentukan yang ke sana, yang tidak terlihat mestinya ya. Jadi yang menjauhi kita, yang marah kita pakai min. Lah ini kalau begini, Z plusnya kemana nih? Ya kita putar saja si sumbu X ini ke sumbu Y, yang X plus ya kita putar. Nah kita putar. Jadi ini seakan-akan memutar skrup gerakannya itu ya. Kita lihat ini putarannya ke sini ya, berarti sekrupnya arahnya ke bawah. Sehingga sumbu Z yang ke bawah kita pakai sebagai positif, yang ke atas negatif. Gitu ya. Nah, jadi hati-hati dalam menentukan itu. Ini lagi, kalau misalnya ini pada bidang datar ini atau bidang layar ini, kita pakai sumbu Y-nya yang horizontal, X-nya yang vertikal, tetapi plusnya untuk Y itu ke kiri, dan plusnya untuk X ke atas. Wah, sumbu setnya bagaimana nih? Tetap saja kita bikin gerakan memutar dari X plus ke Y plus. Nah, kita lihat, nah, ini kalau ini kan ke kiri ya, berarti sekrupnya menuju ke kita. Maka yang menuju kita dipakai untuk Z plus. Sementara yang menjauhi kita pakai sebagai Z min. Kemudian misalnya ada lagi, wah ini aneh-aneh lagi ya. Yang sumbu vertikal untuk Y, tapi Y plusnya ke bawah. Sementara yang tegak lurus bidang, yang menuju kita untuk X plus,
yang menjauhi kita untuk X min. Tentu dalam hal ini setnya nanti yang horizontal, tetapi yang mana? Ya, kita memutar dari X plus ke Y plus. Nah, jadi ini ya, Y plus ke X plus. Kemudian kita tarik sumbu Z, dan kemudian dari arah putaran ini, jadi kalau gini itu ya, skopnya ke sana ya. Jadi ini agak sulit memang, karena agak sulit gitu ya. Tapi bisa dibayangkan, jadi kalau kita mutar dari X ke Y positif, nah berarti kita ke kiri gitu ya, skrupnya pasti ke mundur gitu, mundur. Di Z plusnya yang arah ke kanan, sementara yang ke kiri dipakai untuk Z min. Tapi dari semua itu, yang sering dipakai adalah yang pertama dan kedua tadi. Jadi tidak banyak. Nah, sehingga eh, untuk terkait dengan eh, sumbu kartesian ini, contoh yang pertama dan yang kedua itu yang banyak digunakan. Nah, baik, kita akan memasuki materi yakni operasi perkalian vektor. Kalau kita mempunyai vektor A, komponen-komponennya AX, AY, AZ dengan arah vektor A adalah AXI ditambah AYC ditambah AZK. Sementara vektor B, kita mempunyai BXI ditambah BYC ditambah BZK. Jadi ini ada dua vektor. Perkalian vektor itu ada dua jenis, yakni perkalian dot dan perkalian cross. Perkalian dot itu menghasilkan nilai skalar. Sementara untuk perkalian cross hasilnya vektor. Kalau perkalian dot, misalnya ini A dot B, hasilnya adalah perkalian komponen-komponennya. Jadi kalau A dot B berarti sama dengan AX ditambah BX, jadi komponen yang searah. Kalau X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Jadi A dot B adalah AX kali BX ditambah AY kali BY ditambah AZ kali BZ. Mengapa begitu? Karena perkalian dot untuk vektor yang tidak searah atau vektor yang saling tegak lurus, misalnya I dengan J, itu hasilnya 0. Demikian pula I dengan K, hasilnya juga 0. Demikian pula yang lain. Jadi perkalian dot itu akan hidup apabila perkaliannya itu dengan sesama yang paralel. Misalnya I dengan I, J dengan J, K dengan K. Sementara arah vektor yang tegak lurus itu hasilnya 0. Itu perkalian dot. Kemudian untuk perkalian vektor, itu bisa ditulis atau dicari dengan metode matrik. Jadi ditulis ini IJK di atas, kemudian AX, AY, AZ ditulis di bawahnya masing-masing sesuai dengan ini vektor ini, dan BX, BY, BZ. Ini adalah determinan. Hasilnya adalah I kali determinal atau istilahnya kalau kemarin kita ngomong minornya ya, I dikalikan minor 1 1 itu ya, dikurangi J dikalikan minor 1 2 dan ditambah K dikalikan minor 1 3. Kita tahu kalau kita punya determinan seperti ini, kita mesti ingat ini seperti kita punya determinan A, B, C, D itu sama dengan AD min BC. Sama dalam mengerjakan ini juga, jadi ini berarti A cross B sama dengan I dikalikan AY min AY kali BZ dikurangi AZ min BY
terus dikurangi J dikalikan AX kali BZ dikurangi AZ kali BX ditambah K dikalikan AX kali BY dikurangi AY kali BX. Jadi ini gampang sekali. Sekarang ini tadi adalah dasarnya. Saya rasa ini sangat mudah. Jadi dengan vektor ini kita tidak perlu mencari kosinus atau sinusnya gitu ya. Tapi cukup dengan penulisan vektor, maka perkalian dot dan cross dapat mudah dengan dilakukan. Contoh, misalnya saya mempunyai vektor A 300. Jadi kita sudah sama-sama tahu berarti A itu adalah 3I ditambah 0J ditambah 0K. Vektor B 200. Kemudian vektor C 340. Vektor D 3410. Maka A dot B sama dengan ya 3 kali 2 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 6. Kemudian vektor B dot A, ya vektor B dot vektor A, berarti 2 dikalikan 3 ditambah 0 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 6. C dot B, C dot B, berarti 3 kali 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 6. B dot C berarti sama dengan 2 kali 3 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 0 sama dengan 6. Jadi gampang sekali. D dot B. D dot B. Berarti 3 kali 2 ditambah 4 kali 0 ditambah 10 kali 0. Gitu ya. Sama dengan 6. Kebetulan ini contohnya hasilnya 6 semua. Ya. Kemudian kalau B dot D. B dot D. Berarti sama dengan 2 kali 3 ditambah 0 kali 4 ditambah 0 kali 10. Hasilnya adalah 6. Jadi gampang sekali. Kemudian contoh untuk perkalian cross. Tapi kita mesti ingat di terminan ini. Kalau kita punya matrik ABCD, nilai determinannya adalah AD minus DC. Nah mulai. Kalau saya mempunyai A cross B, kita tulis determinan daripada IJK. Terus ini vektor A-nya kita tulis 300, vektor B-nya kita tulis 200. Berarti sama dengan I, gitu ya. I dikalikan 0000 gitu ya. Dikurangi J dikalikan 3020 gitu ya. 3020. Ditambah K, K berarti 3020. Tulis ini 3020. Hasilnya 0 semua. Berarti A cross B itu 0. C cross B. Ya, C cross B. Tulis IJK. Ini vektor C 340. Vektor B 200. Maka hasilnya adalah I dikalikan 4000 karena yang hidup ini ya. Kemudian dikurangi J ya. Berarti yang hidup adalah 3020. Nah, ini tulis ini. Kemudian ditambah K, ini K, maka yang hidup adalah 3420. Yang ini tulis di sini, 3420. Kemudian dikerjakan. Ini hasilnya adalah I dikalikan 4 kali 0, dikurangi 0 kali 0. 0I. Yang ini minus J dikalikan 3 kali 0, dikurangi 0 kali 2. Hasilnya juga 0 juga. Nah, yang hidup ini K. K dikalikan 3 kali 0 dikurangi 4
kali 2, min 8. Hasilnya adalah min 8K. Berarti C cross B hasilnya adalah 00 min 8. Karena hasilnya ini. B cross C misalnya. Tulis ini I, J, K. Tulis vektor B di sini 200. Kemudian tulis vektor C di sini 340. Kerjakan seperti tadi, hasilnya adalah 008. Ini kelihatan C cross B sama dengan minus B cross C. Terus misalnya ini D cross B. Sama, tulis ini I, J, K. Tulis vektor D 3410. Tulis vektor B 200. Dikerjakan seperti ini. Ya, ini hasilnya adalah 0I ditambah 20J minus 8K. Jadi D cross B adalah 020 min 8. Kemudian B cross D. Sama tulis ini determinan ya, ini I, J, K. B tulis 200, D 3410. Gitu ya. Kemudian dikerjakan, hasilnya adalah 0I min 20J tambah 8K. D cross D adalah 0 min 28. Kita lihat ini D cross B sama B cross D itu kalau ini negatifnya begitu ya. Jadi ini saya rasa gampang karena kita sudah belajar matriks, sehingga untuk mengerjakan vektor ini dengan metode pengerjaan matriks ini cepat sekali. Nah sekarang coba kita, kalau itu kita gunakan untuk yang lain, misalnya ini, kita cek lagi itu ya. Cek. Misalnya ini ada vektor C 340 ya. Vektor C 34, karena hanya di ruang 2 dimensi di layar ini 340 itu ya, hanya di Y dan X. Kemudian vektor B itu 200. Kalau kita mau mengerjakan vektor ini, misal C cross B, C cross B. Berarti ini I, J, K, C-nya 340, B-nya 200. Ketemunya tadi sudah kita hitung min 8. Tapi min 8K. Nah, kalau digambar min 8K. Nah, ini vektor C cross B. Benar nggak dengan aturan arah skrup tadi? Kita lihat. C cross B berarti kita memutar garis ini, garis C ini ke arah B. Nah, ini mutarnya searah jarum jam atau ke kanan gitu ya. Berarti arah skrupnya maju ke sana meninggalkan kita. Nah, jadi ini Z min. Jadi betul sama ya. Hasil matematik sama gambar itu harus sama. Kemudian kalau misalnya B cross C, harusnya kalau B cross C dari B kita mutar ke C, nanti harusnya hasilnya ke sana menuju kita. Harus positif. Kita lihat kalau kita putar B ke C, jadi mutar ke kiri, maka arah skrupnya mundur. Ya, menuju ke kita. Harus positif. Ternyata hitungan tadi dari contoh, oh iya positif. Betul juga ya, positif. Jika bisa kita gambar. B cross C. Jadi saya rasa ini gampang sekali. Oke. Kalau perkalian dot ya gampangnya C dot B tidak bisa digambar di sini karena tadi kita sudah ketahui perkalian dot itu hasilnya skalaar, bukan vektor. Oke, selanjutnya. Misalnya contoh ini. Ini ada vektor A 200. Vektor F 2 min 100. Loh, Pak, ini kok skalanya beda ini. Ini skala X-nya skalanya ini 1, 2, 3. Sementara Y-nya kok tiba-tiba 50, 100. Bahkan di skala Z-nya itu ada 100, 200, 600. Yo, enggak apa-apa gitu.
Nggak usah pusing gitu ya. Nah, kita nggak usah pusing. Boleh skalanya lain-lain, Bu. Artinya pembagian skala beda nggak boleh. Boleh maksud saya. Tapi untuk garis garis yang sama itu misalnya di X, kalau ini dua ruas ini satu, ya seterusnya juga dua ruas itu tambah satu. Kemudian di garis Y, ini tiga ruas, satu, dua, tiga, ini 50, maka selanjutnya tiga ruas juga tambah 50. Jadi kecuali kalau nanti kita pakai skala logaritma itu perkara lain lagi. Tapi ini pakai skala linear saja. Kembali ke ini contoh. Ini A, vektor A adalah 2i min 100j tambah 10k. Maaf, kebalik. Vektor A adalah 2i tambah 10j tambah 10k. Berarti ada di garis X. Kemudian vektor F, 2i min 10j tambah 0k. Berarti ada di bidang XY ya. Dia 2i min 100j 0k. Sekarang kalau misalnya kita mau mengerjakan nih A cross F. A cross F. A cross F. Kalau kita kerjakan. IJK ini A-nya 200, F-nya 2 min 100 kosong. Kita kerjakan seperti model tadi. Jadi kita ingat ini ya di terminal ini. A, B, C, D, A, D, min, B, C ini harus betul-betul ingat. Jadi, seperti ini. Ini ketemunya 0i. Sementara yang ini ketemunya minus 0j. Sementara yang ini ketemunya adalah min 200. Gitu ya. Nah, ini ketemunya, nah, ini ketemunya min 200 ya. Jadi AD min BC. Wong ini 2 kali min 100 harusnya min 200. Sudah saya koreksi ya. Jadi saya koreksi saja supaya tidak menjadi keanehan. Ini mestinya adalah minus ya, min. Nah, min 200. Sehingga A cross F adalah 0, 0, min 200. Kalau kita gambar, nah, seperti ini. Nah, ini arahnya ke sana. Kalau kemudian kita mau F cross A. F cross A itu kalau tadi kita sudah tahu hasilnya pasti kebalikannya gitu ya. Plus 200. Kita lihat ini ya. Yang ini hasilnya 0 ya. Ini juga 0. Yang ini hanya K 0 minus min 200. Jadi ini kan K dikalikan ini 0 dikurangi min 200. Jadi mestinya ini positif. Nah, ini saya keliru tulis lagi ya. Ini saya koreksi. Ini mestinya adalah positif. Nah, sudah saya koreksi. Jadi positif 200. Ya. Sehingga dengan demikian hasilnya F cross A adalah 0, 0, 200. Kalau kita gambar, nah ini F cross A. Jadi, gampang sekali. Oke, sekarang coba kita lihat misalnya kalau di fisika kayak apa sih? Di fisika itu kalau perkalian dot, itu misalnya kita menghitung kerja. Kalau ada sebuah gaya, gaya itu meluncur dari titik satu ke titik yang lain, maka kerja daripada gaya itu adalah gaya dikalikan jarak yang ditempuh. Itu adalah perkalian dot. Misalnya ini, ada mobil, gaya dorongnya 100 kg force. Arahnya ke I ya, yang gampang aja. Kemudian mobil itu menempuh jarak 50 km. Berapa kerja gaya F dari A sampai B? Kita sudah tahu kerja itu istilah lainnya adalah usaha.
Kerja disingkat W dari kata work. Di work itu sama dengan gaya kali jarak. Dari situ kita sudah tahu kalau begitu mestinya ketemunya kalau ini dalam kilometer 50 kali 100 berarti 5.000 kilogram pos kilometer. Gitu ya. Sekarang coba kita pakai vektor. Vektor posisi B terhadap A, vektor posisi B terhadap A, itu adalah vektor AB, itu kalau pakai satuan kilometer, tulis saja ya, 50i kilometer, atau tulis 50i. Kemudian vektor gayanya adalah 100i kilogram pos, karena arahnya juga I. Maka kerjanya adalah F.AB. 100i dikalikan 50i. Ketemunya 5.000 kilogram pos kilometer. Nah, kalau eh, jaraknya kita ubah jadi meter, boleh saja. Kalau diubah jadi meter, berarti vektor posisi AB 1 kilometer adalah 1.000 meter. Berarti vektor posisi AB 50 kali 1.000 meter, 50.000 I. Maka kerjanya adalah 100i kali 50.000 I. Ketemunya berapa ini? 5 juta kilogram pos meter. Kalau pakai satuan joule yang sering dipakai itu ya. Satuan joule itu newton meter ya. Joule. Kalau satuan joule itu vektor AB dalam meter 50.000, tetapi gaya harus dalam newton. Katakanlah 1 kilogram pos itu 10 newton atau sama dengan gravitasi. Ini dibulatkan ya. Gravitasi mestinya 9,82, tapi ini dibulatkan jadi 10. Sehingga 100 kilogram pos itu sama dengan 1000 newton. Sehingga F ini jadi 1000 I. Maka kerjanya adalah 1000 I dikali 50.000 I. Ketemunya 50.000 newton meter atau 50 juta newton meter atau 50 juta joule. Ini contoh ini. Sekarang kalau contoh perkalian cross. Perkalian cross ya. Nah, perkalian cross itu contoh yang paling gampang itu adalah pakai untuk hitung momen pada konstruksi cantilever. Misalnya ini ada konstruksi cantilever, batang OA dijepit di O, panjangnya 2 meter, dan di titik A ada gaya 100 kg pos. Berapa momen di titik O? Kita sudah tahu itu dari pelajaran statika, momen di titik O adalah 100 atau gaya kali jarak. Gaya kali jarak 100 kali 2 sama dengan 200 kg pos meter. Ini artinya kita langsung bisa tahu. Cuma arah momennya kemana? Ini momennya positif atau negatif? Gitu ya. Untuk menentukan momennya positif atau negatif, kita bisa memakai vektor. Jadi konstruksinya seperti ini tadi ya. Maka titik A, karena ini terkait dengan gaya, jadi yang dipakai awalan itu posisi gaya. Gayanya ada titik A. Maka titik 0 di dalam sumbu kartesian itu adalah titik A ini. Jadi ini titik A ini. Nah, titik A ini dipakai sebagai titik 0. Sementara karena ini kebetulan batangnya itu horizontal, maka yang horizontal saya pakai untuk X dengan satuan meter, angka-angkanya yang muncul adalah 1, 2, 3, dan min 1, min 2, min 3. Ini satuannya meter. Gitu ya. Nah, kemudian karena gayanya 100 kg pos dan arahnya vertikal, maka untuk yang vertikal saya pakai untuk gaya ini J. J pakai kilogram pos dan angka-angkanya karena ini 100 ya sudah kita pakai
dua kotak ini 50, 4 kotak 100. Yang ke bawah minus 50, min 100. Jadi yang horizontal atau yang X kita pakai untuk vektor jarak, yang vertikal untuk vektor gaya. Nah, kemudian kalau kita gambar pada bidang kartesian ini, maka vektor F itu sebelumnya kita sudah tahu ya, kalau koordinat di bidang datar seperti ini, maka Z plusnya adalah yang menuju kita, yang meninggalkan kita Z min. Ya. Nah, kita tahu bahwa vektor daripada jarak, artinya jarak O terhadap A, jadi vektor posisi O terhadap A, dari A itu ke kiri. Berarti ini adalah A ke kiri ketemu titik O. Posisinya di min 2, berarti vektor posisi O terhadap A atau vektor AO itu adalah min 2, 0, 0. Gitu ya. Oke. Kemudian vektor posisi daripada F, kita gambar. F itu kan turun ya, turun. Dan besarnya 100. Berarti kita gambar dari titik A ini turun garis vektor sampai angka min 100. Nah, vektor posisi F adalah ini. 0, min 100, dan 0. Momen adalah F cross AO. F cross AO. Ya, momen. Jadi F cross AO. Nah, jadi ini yang mutar ke sana ya. Saya ulangi. Di F cross AO. Lihat putarannya, oh, searah jarum jam. Kalau searah jarum jam, nanti momennya pasti meninggalkan kita. Atau menuju ke Z min. Nah, pasti. Jadi momennya pasti arahnya ke sana. Karena ini ya. Tapi besarnya berapa? Nah, besarnya dihitung. Pakai ini. Pakai metode tadi. F cross AU. Nah, ini tulis IJK. Gitu ya. Nah, ini vektor daripada F 0, min 100, 0. Dan ini vektor daripada AO min 2, 0, 0. Dikerjakan. Ketemunya adalah 00, min 200. Ah, betul ini ya. Duh, kok bisa ini 00, min 200? Yang ini, kalau kita pakai determinan, ketemunya nih 0 ya. 100 kali 0, ini 0 kali 0. Ini juga ketemunya 0 nih. 0 kali 0 dikurangi 0 kali min 2. Yang hidup hanya ini. Yang di sini, yang ke kanan, serong kanan 0. Yang serong kiri, min 100 kali min 2 ketemunya positif. Tetapi yang serong kiri ini kan minus. Jadi min daripada positif ketemunya min 200. Cocok arahnya ini. Jadi momen di O akibat gaya F itu adalah min 200 kg pos meter. Min. Ya. Jadi gampang sekali. Nah, kalau momen di titik A, kalau momen di titik A gimana? Gaya titik A. A dengan F tidak punya jarak. Gundul ini. Jadi kalau ini mestinya tidak O ya itu ya, saya salah. Jadi misalnya ini nah ini saya coret jadi jaraknya A gitu saja. Di A tidak mempunyai jarak terhadap A. Jadi momennya 0. Kalau dikerjakan dengan vektor ya bisa saja. Vektor ya. Ya seperti ini sudah. Ini vektor posisi OA tapi tidak kita pakai karena kita maunya F cross A. A itu posisinya di 0, 0, 0. Maka karena ini 0, 0, 0, hasilnya ya pasti 0. Momennya ini 0, 0, 0 gitu ya. Nah, jadi begitu terkait dengan perkalian vektor dan yang paling penting adalah menentukan Z plus pada koordinat kartesian. Yang sering dipakai itu yang model ini dan model yang
Z-nya ke atas, X-nya ke sini. Jadi demikian terkait dengan kuliah kita terkait perkalian vektor. Terima kasih telah mengikuti. Semoga Tuhan memberkati kita semua.